Shalom. Mengucap syukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kami kembali mengadakan kolaborasi 3 gereja, yaitu GBI Agape Bandung, GBI Glow Cabang Bandung, dan juga GBI Sumbersari. Mengucap syukur kepada Tuhan kalau kita boleh bersama-sama memuji Tuhan. Biarlah kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan, menyembah Allah kita, dan kita percaya bahwa jiwa kita selalu merindukan Allah kita. Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang selalu kita puji dan kita sembah. Mari sama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan pujian ini. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Kembali lagi hari Minggu yang dahsyat, hari Minggu yang luar biasa. Kita berjumpa di rumah kita masing-masing. Kita kembali datang beribadah kepada Tuhan. Dan saya percaya ini tidak mengurangi sukacita kita untuk menghadap Tuhan. Karena Tuhan hadir di tempat di mana ada 2-3 orang berkumpul, memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Tuhan melawat setiap kita umatnya. Puji Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan di minggu hari ini. Kita beribadah dalam lawatan Tuhan di rumah kita masing-masing. Dan biar kita buka hati kita izinkan Tuhan, kita izinkan Roh Kudus untuk melawat hati setiap kita di rumah kita masing-masing. Bersama-sama dengan keluarga kita, suami, istri dan anak-anak kita bergandengan tangan. Kita mau menyembah Tuhan.
Kita mau memuliakan nama Tuhan. Karena itu kita akan berdoa, kita tundukkan kepala kita datang kepada Tuhan. Bapak terima kasih buat hari ini. Hari Minggu yang dahsyat, hari Minggu yang luar biasa. Hari Minggu di mana kami akan berjumpa dengan Tuhan di tempat ini. Sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing, kami belum hadir di gereja. Tapi kami percaya Tuhan lawat kami, Tuhan jamah kami ketika firman-Mu ada disampaikan. Ketika pujian penyembahan kami angkat di altar kudus Tuhan. Maka kami percaya lawatan-Mu nyata atas masing-masing kami. Sehingga di rumah kami masing-masing, di rumah kami pun Tuhan ada. Di rumah kami pun Tuhan hadir. Sehingga rumah kami penuh dengan kemuliaan Tuhan. Rumah kami menjadi pintu gerbang sorga. Di mana Tuhan ada melawat setiap kami. Bapa, kami mau tabiskan ibadah minggu lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Mari umat Tuhan kita angkat doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama saya kita katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan, engkau ada di rumahmu masing-masing. Engkau bebas untuk memuji menyembah Tuhan. Ya kan, ada yang mau berdiri, ada yang mau bersorak-sorai, ada yang mau mengambil alat musik, mau ikut memainkan musik. Ini adalah ibadah kita masing-masing di rumah kita masing-masing. Dan kita siap memuji Tuhan, kita siap menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang siap bersorak buat Tuhan katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Kita percaya Tuhan kita luar biasa, amin. Katakan Tuhanku luar biasa. Tuhanku hebat. Tuhanku dahsyat. Berikan tepuk tangan yang meriah hanya bagi Yesus. Haleluya. Dengan segenap hatimu sama-sama katakan sebelum dunia ini ada. Keajaiban dalam nama-Mu Tuhan, nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Berikan tepuk tangan hanya bagi Yesus. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu. Katakan lakukanlah lagi Tuhan. Keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat.
percaya engkau penuh dengan mujizat Tuhan. Mari yang percaya sama-sama katakan, kau Alfa dan Omega. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selalu. Katakan kau Alfa dan Omega. Kau Alfa Omega, kau Tuhan luar biasa. Dulu sekarang selamanya. Angkat tanganmu, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat, hidupku penuh mujizat, hidupku penuh mujizat. Berikan tepuk tangan yang meriahnya bagi Yesus. Kau Tuhan yang penuh dengan mujizat. Tuhan, kami percaya. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Buka hati kami, tanam jauh itu dalam hati kami Yesus. Kami mau menikmati hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami mau agungkan Engkau, kami mau menyembah Engkau Yesus. Rindu selalu bersama-Mu, tinggal di dalam kediaman-Mu. Oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat dengan-Mu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Tak ingin ku terpisahkan dengan-Mu Tuhan. Tak ingin ku terpisahkan dekat dengan-Mu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati, ku nikmati menyembah-Mu
angkat kedua tanganmu, katakan, kami mau menikmati keindahan-Mu Yesus. Kami mau menikmati hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dan serukan. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari angkat kedua belah tanganmu dan serukan. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati sekali lagi serukan. Ku nikmati Katakan sama-sama, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Haleluya. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari angkat suaramu menyembah Dia. Kami mau menikmati kemuliaan-Mu Tuhan, menikmati Tuhan. kasih-Mu Bapa. Kau Tuhan yang Oh Kau Yesus, Tuhan yang luar biasa. mari angkat tanganmu, menyembah Dia, menyembah Dia, menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Dia Bapa takkan We worship you, Jesus. We worship you. Dalam roda kebenaran itu. Mari nikmati Tuhan di rumahmu masing-masing. Nikmati lawatannya, nikmati kasihnya, nikmati zamannya. We worship you, Holy Ghost, Holy Spirit. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan katakan ku nikmati, ku nikmati, ku nikmati
Haleluya. Biar di rumah kami masing-masing kami menyembah Tuhan. Ini adalah waktu yang penting di mana ini antara kami dengan Engkau ya Tuhan. Antara pribadi kami dengan pribadi Allah kami. Kami rindu menyembah-Mu, kami rindu sungkur di hadapan-Mu. Kami menyembah-Mu, kami mengangkat tangan-Mu. Kami percaya kuasa-Mu turun atas kami, lawatan-Mu turun atas kami. Sehingga hari ini siapapun kami yang hadir, kami yang datang beribadah melalui ibadah online pada hari Minggu ini Tuhan, kami dijamah Tuhan melalui penyembahan kami. Oh, thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Ini kerinduan kami Allah. Kami rindu saat ini juga untuk datang mendengarkan firman. Tuhan sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Sehingga bukan hanya kami datang menyembah Tuhan, tapi kami rindu mendengar apa yang Tuhan mau. Itu Tuhan sampaikan dalam kehidupan kami. Bicara bagi masing-masing kami Allah. Kami buka hati kami. Sendengkan telinga kami untuk dengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Wow, haleluya. Saya percaya lawatan Tuhan nyata, hadirat Tuhan nyata di rumah kita masing-masing. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jemaat yang dikasih dalam Tuhan, secara khusus hari ini kita akan dilayani oleh Pendeta Hussein, Gembala GBI Sumbersari, ya kan? Karena dalam 3 minggu, minggu ketiga, minggu keempat, dan minggu kelima, kita juga akan kembali berkolaborasi, ya kan? Antara GBI Glow Fellowship Center Bandung, GBI Sumbersari, dan GBI Agape. Jadi selama 3 minggu ke depan kita akan saling mengisi, dan hari ini kita akan dilayani oleh Gembala GBI Sumbersari, Pendeta Hussein Yan Putra, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan, kita angkat Alkitab kita, sama-sama kita menyatakan pengakuan iman kita. Sama-sama katakan sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom, kita bertemu lagi di dalam ibadah online. Dan pada hari ini adalah hari yang khusus karena 3 minggu berturut-turut, yaitu minggu ke-3 Agustus, ke-4 dan ke-5 Agustus, kita akan kembali mengadakan ibadah kolaborasi, yaitu antara GBI Agape Bandung, GBI Glow Bandung, dan juga GBI Sumbersari. Kita percaya ada kuasa Tuhan yang menyertai kita. Setiap orang yang mendengarkan pada saat ini, ada kuasa Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kita. Dan biarlah kita semua boleh menerima berkat yang datang daripada Allah saja. Mari sama-sama kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kalau kami boleh kembali mengadakan ibadah kolaborasi secara online dimulai pada minggu yang ke-3 Agustus ini dan juga nanti minggu ke-4 dan minggu yang ke-5. Kami percaya Tuhan yang menjamah kami semua saat ini, ada kuasa Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami, khususnya bagi setiap jemaat di GBI Agape Bandung dan juga jemaat di GBI Glow Bandung dan juga di GBI Sumbersari. Kami percaya kuasa Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami, sehingga setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mereka akan mendapatkan berkat yang ajaib dari Allah saja. Kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami, menjamah, memberi kepada kami kekuatan yang baru. Kami mengerti bahwa Allah adalah Allah yang ajaib dan luar biasa di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu beri pada kami kekuatan untuk kami boleh percaya dan yakin bahwa firman Tuhan akan mengubahkan kehidupan kami semua.
Dan Bapa beri kepada kami damai sejahtera Tuhan, supaya kami semua boleh tenang mendengarkan atau melihat, menyaksikan ibadah online ini, dan kuasa Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami. Jamaah hamba-Mu, apa yang disampaikan semuanya hanya berasal dari Tuhan saja, dan semuanya pasti akan menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita baca dari Efesus 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kaya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Firman Tuhan pada hari ini saya akan beri judul 4 kekayaan rohani. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, besok adalah hari yang istimewa. Kita memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Kita patut berterima kasih dan bersyukur kepada para pejuang bangsa ini, dan sebagai warga negara kita juga patut bersyukur kepada Tuhan kalau kita menjadi orang-orang yang merdeka. Apa makna daripada kemerdekaan Bapak Ibu Saudara sekalian? Maknanya berarti kita tidak terjajah lagi. Maknanya artinya kita memiliki kebebasan dan tidak terikat, tidak terbelenggu lagi saudara sekalian. Merdeka berarti kita juga memiliki hak untuk berjalan dengan hukum dan aturan-aturan sendiri. Dan juga tentunya kita menikmati segala kekayaan yang ada di bumi Indonesia ini. Bapak Ibu saudara sekalian, saudara tahukah Indonesia adalah negara yang sangat kaya? Mari kita lihat sama-sama saudara ya. Republik Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan benua Australia. Dan juga ada di antara Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia. Nah, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terdiri dari 17.508 pulau, oleh karena itu disebut Nusantara atau Kepulauan Antara. Dengan populasi penduduk sampai tahun 2020 ini adalah 270 juta jiwa, saudara sekalian. Itu adalah penduduk yang keempat terbesar di dunia. Negara ini punya hasil pertambangan emas terbesar di dunia, yaitu PT Freeport di Papua. Negara ini punya hasil cadangan gas alam terbesar di dunia, yaitu tepatnya ada di Blok Natuna, saudara sekalian. Negara ini punya hutan tropis yang terbesar di dunia. Hutan tropis ini memiliki luas 39 juta hektar, sangat luas sekali. Dan negara ini juga mempunyai lautan yang terluas di dunia. Dikelilingi dua samudera tadi, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, sehingga tidak heran memiliki jutaan ikan yang tidak dimiliki oleh negara lain. Negara ini memiliki tanah yang sangat subur karena kita ada diletakkan di khatulistiwa. Memiliki banyak gunung berapi yang aktif dan menjadikan tanah di negara ini sangat subur. Terlebih lagi negara ini dilintasi tadi khatulistiwa dan ada sinar matahari hujan yang begitu kaya untuk negara ini. Pemandangan yang sangat eksotis. Dan lagi-lagi tidak ada negara yang menyamainya, saudara. Dari puncak gunung sampai ke dasar lautan, saudara sekalian. Itu adalah tempat yang sangat luar biasa, sangat bagus untuk dikunjungi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai bangsa yang merdeka, seharusnya kita bisa menikmati seluruh kekayaan tanah air ini. Mari kita terus dukung pemerintah kita, supaya bisa mengelola kekayaan yang ada. Sehingga kekayaan ini bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat kita. Demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan pada hari ini tadi disampaikan dari kitab Efesus. Itu adalah surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di kota Efesus. Paulus ingin memberitahu tentang satu kekayaan rohani yang dimiliki oleh mereka, orang-orang percaya yang ada di kota Efesus. Kota Efesus adalah kota yang sangat kaya. Kota Efesus adalah kota yang sangat megah. Kota Efesus waktu itu termasuk di sana ada 7 keajaiban dunia pada waktu itu, saudara-saudara. Karena di situ ada patung Dewi Artemis yang katanya patung itu tiba-tiba ada di sana ya. Katanya, saya tidak tahu kebenarannya seperti apa, saudara sekalian. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, kota Efesus adalah kota perdagangan yang sangat luar biasa. Jadi kalau orang datang ke kota itu, wah itu kota yang sangat hebat, saudara sekalian. Tetapi Paulus ingin menyampaikan kepada jemaat
di kota Efesus bahwa mereka juga punya kekayaan yang lebih besar daripada apa yang dimiliki oleh kota Efesus, yaitu kekayaan rohani yang dimiliki oleh kehidupan mereka masing-masing. Ketika mereka percaya kepada Tuhan, ketika mereka mengenal Tuhan, ketika mereka mengenal kasih setia Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini saya ingin membahas tentang 4 kekayaan rohani, Saudara sekalian. Yang pertama adalah mengenal Allah dengan benar. Mari kita lihat dalam Efesus 1 ayat 17 bagian B, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Nah, mengenal Allah secara pribadi adalah keselamatan. Mengenal Allah secara mendalam itu adalah sebuah pengudusan di dalam kehidupan kita. Dan mengenal Allah secara sempurna itu adalah sebuah kemuliaan di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, Rick Warren pernah berkata, jika kebutuhan terbesar kita adalah informasi, Allah akan mengutus seorang pendidik. Jika kebutuhan terbesar kita teknologi, Allah akan mengutus seorang ilmuwan. Jika kebutuhan terbesar kita adalah uang, maka Allah akan mengutus seorang ahli ekonomi. Jika kebutuhan terbesar kita kesenangan, maka Allah akan mengutus seorang penghibur. Tetapi kebutuhan terbesar kita adalah keselamatan. Maka Allah mengutus seorang juru selamat di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu adalah sebuah kekayaan yang sangat luar biasa. Kalau kita mengenal Allah dengan benar melalui keselamatan dalam Kristus Yesus, maka tidak akan ada lagi yang bisa menggantikan itu di dalam kehidupan ini, saudara sekalian. Oleh karena itu mari kita kenal Allah kita dengan benar. Saudara, ketika Musa, dia ada di padang gurun, saudara. Dan kemudian Allah bertemu dengan Musa. Kita lihat di dalam Keluaran 3 ayat yang kelima. Lalu ia berfirman, Allah berfirman kepada Musa, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Tadi kita mengenal Tuhan dari keselamatan, saudara sekalian. Kita kenal Allah kita ketika kita menerima Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi, dan kita diselamatkan oleh iman kita, saudara sekalian. Oleh iman kita kepada Yesus. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, berikutnya adalah sebuah pengudusan di dalam Tuhan. Kudus itu artinya suci, artinya intim atau dekat dengan Tuhan kita, saudara sekalian. Kudus itu bukan hanya bicara tentang kita tidak mencuri, ya, atau kita tidak membunuh, atau kita tidak berbohong, atau tidak menyembunyikan sesuatu, saudara sekalian. Tapi kita belajar kekudusan dari kisah Musa ketika dia ada di padang gurun dan dia bertemu dengan Tuhan. Tuhan katakan begini, jangan dekat-dekat, tanggalkan kasutmu. Kasut itu adalah sepatu, saudara sekalian ya. Sepatu, tanggalkan. Jadi sepatu itu bicara mengenai sebuah pengalaman hidup, saudara sekalian. Seringkali kita mengandalkan pengalaman hidup kita di dalam hidup ini. Kita mengandalkan apa yang telah kita lalui sebelumnya dan kita anggap itu sebagai sebuah kebenaran di dalam kehidupan ini. Kebanggaan kita, kehebatan kita di masa lalu, itu yang membuat kita tidak kudus di hadapan Tuhan. Apa artinya, saudara sekalian? Artinya Allah ingin menanggalkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Jangan mengandalkan kehebatan, kekuatan kita sendiri. Tapi andalkanlah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kudus artinya, saudara sekalian, kita mau datang kepada Tuhan menanggalkan segala sesuatu. Saudara, saya dulu punya sepatu, saudara sekalian, sepatu olahraga dari tahun 2012 saya beli. Itu saya pakai sangat enak sekali, saudara. Sehingga saya punya hobi hiking, saudara, saya punya hobi naik gunung. Sehingga kemanapun saya pergi, saya pasti pakai sepatu itu, saudara. Itu menjadi sepatu favorit saya pakai kemana-mana, saudara sekalian. Dan kalau pakai sepatu itu saya lebih percaya diri, saudara. Lebih yakin karena memang sepatu itu sangat pas, saudara, saya pakai. Jadi saya pergi kemanapun juga, saudara, olahraga juga seminggu 2-3 kali saya pakai sepatu itu, saudara. Dan sepatu itu sangat enak saya pakai, saudara. Tapi yang namanya sebuah sepatu dipakai terus, lama-lama sepatu itu menjadi aus, saudara sekalian ya. Soalnya menjadi mulai habis, saudara sekalian, kemudian sudah mulai ada lubang di sepatu itu. Dan saya juga pasti tidak akan terus pakai sepatu itu. Sehingga pada tahun 2019 kemarin, akhirnya sepatu itu dengan sangat menyesal, saya harus buang, saudara sekalian. Setelah saya pakai 7 tahun, saudara. Saya sangat merasa kehilangan sepatu itu, saudara ya. Karena saya merasa bahwa sepatu ini adalah sepatu yang sangat membanggakan buat saya. Saya pakai kemanapun, ke gunung manapun saya pergi, kira-kira begitu ya. Wah, saya senang sekali. Tapi apa yang terjadi, saudara sekalian, tetap saja lama-lama sepatu itu menjadi aus. Nah, saudara sekalian, kita mungkin menyadari bahwa kita tidak boleh membunuh, kita tidak boleh mencuri, kita tidak boleh berbohong, dan itulah pemikiran kita tentang sebuah kekudusan di dalam Tuhan, saudara sekalian. Tapi seringkali kita nggak menyadari, saudara, bahwa apa yang kita miliki, ya, apa yang kita andalkan dalam kehidupan kita, mungkin itu kita mengandalkan diri kita sendiri.
Kita menjadi sombong, saudara sekalian. Pengalaman itu akhirnya yang membuat kita berhasil pada saat itu, saudara sekalian. Dan kita tidak pernah mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Tetapi Musa, ketika dia bertemu dengan Tuhan, Tuhan jelas-jelas katakan, tanggalkanlah kasutmu. Artinya apa, saudara sekalian? Kita mungkin punya kebanggaan tertentu. Kita mungkin punya kehebatan tertentu. Tapi di dalam Tuhan, kalau kita kenal Allah kita dengan benar, maka kita percaya bahwa akan ada pengudusan dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa semakin dekat dengan Tuhan. Jangan andalkan hidupmu dalam kehidupan ini, tapi andalkanlah Tuhan di dalam kehidupan ini. Mari samakan cara pandang kita atau sudut pandang kita dengan cara pandang Allah. Sehingga kehidupan kita, saudara sekalian, kita tidak akan mengandalkan kehidupan kita sendiri. Kita tetap selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 berbunyi demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu saudara sekalian, kita adalah ciptaan baru. Biarlah Allah yang selalu menjamah kehidupan kita, sehingga pengudusan terus ada dalam kehidupan kita. Yohanes 15 ayat yang kelima berbunyi demikian. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi saudara sekalian, mari melalui 2 firman Tuhan ini saudara sekalian, kita belajar jangan mengandalkan diri kita sendiri. Tapi kita terus terhisap, kita terus terhubung dengan Tuhan kita. Kita terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Saya pernah sampaikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa setiap orang pasti tidak mau kan disebut ateis saudara sekalian. Tapi saudara tahukah ateis itu ada 2 macam saudara. Yaitu pertama adalah ateis teoritis, yaitu menyangkal adanya Allah berdasarkan argumentasi rasional. Jadi dia bagaimana caranya berpikir bahwa Allah itu tidak ada dengan teori-teori dan hipotesa-hipotesa dan sebagainya saudara, dan menyatakan tidak ada Allah. Itu namanya ateis teoritis. Tetapi saudara sekalian tahukah ada yang namanya ateis praktis? Yaitu menyangkal adanya Allah dalam praktek perbuatan hidupnya. Dia sesungguhnya tahu bahwa Allah ada, tapi hidup seolah-olah Allah tidak ada. Itu adalah ateis praktis, saudara sekalian. Saudara yang mana, saudara? Saya harap tidak dua-duanya, saudara ya. Tapi kita adalah menjadi orang yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Sadari bahwa kita adalah milik Kristus. Dan kita tidak mengandalkan kehidupan kita sendiri. Bapak Ibu saudara sekalian, keselamatan dan pengudusan membawa kita kepada kemuliaan, yaitu kita semakin akrab dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Kalau kita mengenal Allah kita dengan benar, maka kita akan melihat, kita akan menyaksikan, kita akan mengalami segala kekayaan rohani itu di dalam kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu saudara sekalian, yaitu mengenal panggilan Allah. Nah, kita lihat dalam ayat yang ke-18a, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Panggilan yang kita miliki dalam Kristus meyakinkan kita mengenal masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bapak Ibu saudara sekalian, melayani bukanlah masalah mau atau tidak mau. Melayani bukanlah masalah suka atau tidak suka, menyenangkan atau tidak menyenangkan. Jadi kalau tidak menyenangkan, kalau tidak suka, tidak melayani. Melayani itu adalah panggilan ilahi. Melayani itu adalah sebuah panggilan yang mulia dari Tuhan kita, saudara sekalian. Oleh karena itu saya berharap setiap jemaat Tuhan, ayo mari kita bisa melayani Tuhan. Karena saudara sekalian, ketika mata hati kita terang, kita percaya bahwa ada satu pengharapan dalam panggilan Kristus di dalam kehidupan kita. Seperti itulah Paulus sampaikan kepada jemaat di kota Efesus, supaya mereka mengerti panggilan Allah di dalam kehidupannya. Bapak Ibu saudara sekalian, kita dipersiapkan Allah untuk menjadi murid, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Seringkali kita mengabaikan ini. Seringkali kita memulai dengan iman kita, tapi kita mengakhirinya di dalam daging. Seringkali kita memulai dengan kasih Tuhan, dengan kuasa Tuhan, tapi kita menjalaninya dengan kehidupan kita sendiri, saudara sekalian. Kita mengandalkan hidup kita sendiri. Sepertinya kita menolak berkat Tuhan, saudara sekalian. Kalau kita menolak panggilan Tuhan, kita menolak berkat Tuhan. Jangan pernah menolak panggilan Allah dalam kehidupan ini, saudara. Tapi biarlah izinkan Tuhan untuk terus ada dalam kehidupan kita. Ada panggilan yang ajaib dan luar biasa yang diberikan di dalam kehidupan kita. Seberat apapun, sesusah apapun, jangan tolak panggilan Tuhan. Tapi bersyukur kepada Tuhan, karena Dia masih memberi kesempatan kepada kita untuk melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, ayo jangan biarkan kita menolak panggilan Tuhan. Sesulit apapun juga, seberat apapun juga, ayo kita terus melayani Tuhan.
dengan sepenuh hati kita, segenap hati kita, kita mau berikan terbaik hanya bagi Allah saja. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dalam Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, tidak ada yang sia-sia ketika kita melayani Tuhan. Tidak ada yang sia-sia ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Semuanya itu diperhitungkan Allah sebagai sebuah kebenaran. Oleh itu mari kita menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi alat yang berguna di tangan Tuhan. Kita memenuhi panggilan Tuhan itu di dalam kehidupan ini. Efesus 6 ayat yang ke-15 berbunyi demikian. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Mari kita rela keluar dari zona nyaman kita. Kita menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi alat Tuhan yang berguna, menjadi orang-orang yang mengabarkan Injil, mendewasakan banyak orang, menjadi orang-orang yang membawa damai, membawa sukacita. Dan kalau kita diberkati, artinya kita memberkati orang lain, saudara sekalian. Ayo kita terima panggilan Tuhan itu. Mari kita rela menjadi orang-orang yang mau dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kita adalah suratan Injil yang terbuka. Kita adalah orang-orang yang harusnya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kita adalah orang-orang yang seharusnya menerima panggilan Allah yang mulia itu dan melakukannya di dalam kehidupan ini. Saudara, 2 tahun yang lalu saya datang ke kota Solo, saudara sekalian, dan di sana kami punya maksud untuk membuka sebuah cabang kantor. Kami punya kantor di Bandung dan kami ingin buka kantor di Solo. Dan jadi ketika kami sampai di Solo, kemudian kami akhirnya mendapatkan sebuah rumah untuk kami pakai untuk menjadi sebuah kantor. Saya sangat senang karena mulai hari itu artinya kami punya cabang kantor di Solo. Saudara. Nah, ketika akhirnya saya di Solo itu kami keluar dari hotel, tanpa diduga, tanpa sengaja, saudara sekalian, saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan dari Cikampek, saudara. Jadi kami ngobrol-ngobrol, saya tanya, Bapak ada apa ke Solo? Dia katakan, kami akan buka ibadah katanya. Oh, buka ibadah di mana? Di hotel ini katanya. Oh, begitu ya. Saya bilang kan Bapak sudah banyak cabang. Iya, cabang di Solo ini nanti adalah cabang yang ke-10 katanya. Dia bilang begitu ya. Wah, saya pikir ini luar biasa. Ada seorang hamba Tuhan yang terus berpikir bagaimana caranya mengembangkan sebuah pelayanan, panggilan Tuhan itu terus dia pikirkan bagaimana supaya bisa menjangkau banyak-banyak jiwa, saudara sekalian. Sehingga sampai hari di mana saya bertemu dengan dia sampai akan membuka cabang yang ke-10, saudara sekalian. Saya jadi malu, saudara. Kenapa? Karena saya akan membuka kantor, bukan gereja, saudara, tapi kantor untuk pekerjaan saya, saudara. Jadi saudara, saya merasa bahwa Tuhan, saya ini nggak bisa berbuat banyak, tapi saya tahu bahwa ada satu orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ajar saya untuk terus dipakai Tuhan, untuk memenuhi panggilan Tuhan. Jadi saudara sekalian, kita terus mau dipakai Tuhan, kita mau terus bekerja di ladang Tuhan, saudara, untuk memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Yang ketiga, saudara sekalian, bagaimana caranya kita bisa mengetahui 4 kekayaan rohani? Yang ketiga adalah mengetahui kekayaan Allah. Ayat yang ke-18b berbunyi demikian, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Tadi saya katakan bahwa Efesus itu tidak diragukan lagi adalah sebuah kota metropolitan pada zaman dahulu. Di sana ada patung Dewi Artemis, patung seorang perempuan, maaf bicara saudara sekalian, dengan buah dada banyak. Di sana dikatakan itu adalah sebuah dewi kesuburan. Orang banyak datang ke kota Efesus, mereka ada yang datang ke kuil, mereka ada yang datang untuk berwisata, saudara sekalian, mereka datang berdagang. Kota itu sangat-sangat kaya, saudara sekalian. Tapi sekali lagi Paulus menegaskan kepada jemaat di kota Efesus, karena Paulus pernah pelayanan bersama-sama di kota Efesus itu selama 3 tahun, saudara sekalian. Jadi Paulus tahu situasi di kota Efesus. Dan dia menegaskan bahwa setiap jemaat Tuhan, setiap orang-orang yang percaya Tuhan, mereka tuh harus mengetahui bahwa sesungguhnya ada kekayaan Allah yang luar biasa. Nah, kekayaannya itu apa, saudara sekalian? Allah memandang kita, memandang saudara dan saya adalah bagian dari kekayaannya yang besar itu. Efesus 3 ayat 16-19a berbunyi demikian. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan betapa panjangnya dan betapa tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala
pengetahuan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kekayaan yang besar itu adalah kekayaan rohani yang ada dalam kehidupan kita. Kita, saudara sekalian, adalah wujud daripada kekayaan kemuliaan Tuhan. Kenapa? Kalau kita bisa memahami, kita pasti akan bisa memahami betapa panjang dan lebar kasih Tuhan, betapa tinggi dan dalamnya kasih Tuhan. Dan bahkan firman Tuhan katakan, kita bisa mengenal kasih itu sekalipun melampaui segala akal atau pengetahuan kita, saudara sekalian. Saudara, seringkali kita tidak mengerti bahwa ada satu potensi yang besar, ada satu kekayaan Allah yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Saudara sadari nggak? Tambang emas terbesar itu ada di mana, saudara? Tambang emas terbesar itu namanya Glassberg, saudara sekalian. Itu ada di Papua. Papua adalah negara Indonesia, saudara sekalian. Jadi saudara, Indonesia itu punya tambang emas terbesar di seluruh dunia ini, saudara sekalian. Saudara, mari kita sadari bahwa hidup kita tuh punya tambang emas dalam kehidupan kita, saudara. Apa tambang emasnya, saudara sekalian? Adalah kehidupan yang percaya kepada Kristus, dan ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita dipercaya karena kasih karunia Tuhan kita diselamatkan, dan mulai hari itu kita berjalan bersama dengan Allah, maka kekayaan seluruh kepenuhan Allah itu ada dalam kehidupan kita. Oleh karena itu tadi firman Tuhan jelas katakan bahwa kita bisa menikmati betapa panjang dan lebar, betapa tinggi dan dalamnya kasih Tuhan. Bahkan katanya melampaui segala akal dan pikiran kita, melampaui segala pengetahuan kita. Di dalam kitab Efesus 2 ayat yang ke-10 berbunyi demikian, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kata buatan Allah dalam Efesus 2 ayat 10 ini bahasa Yunani adalah poiaima, Saudara sekalian. Ya, itu menjadi akar kata dari bahasa Inggris poem. Poem itu puisi, Saudara sekalian. Jadi Saudara, sesungguhnya kita ini adalah buatan Allah, kita ini menjadi orang-orang yang percaya kepada Kristus karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kita ini bukan orang-orang yang biasa. Kita ini adalah puisinya Tuhan, saudara sekalian. Kita ini adalah karya seninya Tuhan. Bahkan saya sampaikan pada Bapak Ibu saudara sekalian, kita ini adalah masterpiece-nya Allah. Kita ini adalah orang-orang yang dipenuhi dengan segala kekayaan Allah di dalam kehidupan kita. Kalau kita menyadari, maka kita akan bertindak, akan menjadi orang yang luar biasa. Kita akan dipakai Tuhan dengan luar biasa, kita akan pasti akan menjadi berkat bagi banyak orang karena kita dipenuhi dengan kekayaan rohani di dalam kehidupan ini. Saudara, saya dulu pernah kuliah di tekstil, saudara sekalian. Jadi saudara, ada pelajaran namanya pelajaran membatik. Saya pakai pakaian batik, saudara, hari ini. Dan saudara, batik itu cara bikinnya ada 3 macam, saudara sekalian. Yang pertama, batik itu di print. Pakai mesin, saudara sekalian. Biasanya bikinnya sampai ribuan meter, saudara. Ya, biasanya itu dijual di pasar-pasar, di toko-toko, atau dijadikan seragam kantoran, seragam sekolah dan sebagainya, saudara sekalian. Itu batik itu dibikin massal, harganya dijual murah, saudara sekalian. Ya, jadi saudara di print saja pakai mesin. Nah, cara pembuatannya kedua, saudara sekalian, batik itu dicap. Dicap itu, saudara, batik itu dicap pakai lilin. Jadi bagian yang tidak mau kena warna itu dicap dulu pakai lilin, kemudian setelah itu dicelup, saudara sekalian. Ya. Setelah itu setelah celup dikeringkan, nah lilin yang nempel di kain itu nanti dikeluarkan lagi, dikerok, saudara sekalian. Dan setelah itu ada bagian yang putih, saudara, karena tertutup lilin, nanti lilinnya tutup lagi bagian yang lain, ya bagian itu dicelup lagi, ya dicelup lagi. Nah itu memang pengerjaannya agak sedikit rumit. Tetapi itu masih dicap, jadi kainnya ditaruh di meja panjang, kemudian dicap, nanti orangnya berjalan gitu, secara manual begitu ya, dicap. Setelah itu baru dikerjakan lagi, saudara. Cukup lama, cukup panjang, saudara sekalian, tetapi bisa dibikin dalam jumlah yang cukup banyak, beberapa ratus meter kira-kira begitu ya. Nah, saudara sekalian, batik jenis yang ketiga itu namanya batik tulis, saudara. Batik tulis itu, saudara, kain itu betul-betul ditulis oleh canting. Canting itu di sebuah alat kecil dimasukkan lilin di situ, kemudian ada orang nanti yang melukisnya dengan lilin itu. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, itu adalah batik tulis. Batik tulis itu biasanya 1 meter, 2 meter itu selesai dalam waktu 2-3 minggu, saudara. Jadi lama sekali dibandingkan tadi dengan batik printing atau batik cap. Batik tulis itu karena dia tulis seperti tulis tangan, seperti dia sedang menggambar, saudara, itu dibikin sangat lama. Nah, menurut Bapak Ibu saudara sekalian, mana yang masterpiece, saudara? Pasti batik tulis, bukan? Karena dia tulis, dia gambar sendiri. Kita adalah buatan Allah. Kita ini adalah poiaima, saudara sekalian. Kita ini adalah bukan orang-orang yang biasa. Kita ini adalah masterpiece-nya Tuhan.
Kita ini adalah orang-orang yang dipenuhi dengan segala kekayaan rohani dalam kehidupan ini. Oleh karena itu sadari itu dalam kehidupan ini saudara sekalian. Supaya hidup kita boleh mengerti bahwa kekayaan Allah itu adalah diri kita sendiri. Yang keempat saudara sekalian yang terakhir adalah mengenal kuasa Allah. Dalam Efesus 1 ayat 19 berbunyi demikian, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Dan juga di dalam Efesus 3 ayat 19b sampai 20 berbunyi demikian, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan di sini betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Jadi kalau kita kenal kuasa Allah itu, maka kuasa itu ada dalam kehidupan kita. Kalau kita menyadari ada kuasa Allah yang hebat, maka kehebatan itu pasti akan kita alami dalam kehidupan ini saudara sekalian. Dan dikatakan juga tadi di dalam Efesus 3 ayat 19 bahwa kita ini dipenuhi katanya. Dipenuhi segala kepenuhan Allah. Wow, ini adalah satu kalimat yang sangat luar biasa. Dan kemudian saudara dikatakan bahwa kita dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Jadi saudara, kalau kita mengenal kuasa Allah, maka akan ada perkara-perkara yang besar dalam kehidupan ini. Ada kuasa Allah yang tak terhingga yang ada dalam kehidupan kita, sehingga ada kuasa yang besar itu, sehingga hidup kita menjadi satu hidup yang luar biasa di dalam Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara sekalian, dipenuhi oleh orang-orang yang mengalami kuasa Allah. Kita lihat bagaimana Musa membawa orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir dan berjalan di atas laut yang kering. Itu adalah satu hal yang sangat luar biasa. Dan kemudian saudara sekalian, ketika Daud melawan Goliat, Daud berkata kepada Goliat, engkau datang dengan pedang, dengan lembing, dengan tombak. Tetapi aku datang di dalam nama Tuhan semesta alam. Dan kemudian saudara sekalian, Daud mengalahkan Goliat dengan sangat luar biasa. Saudara, di Alkitab juga ada satu kisah tentang seorang raja bernama Yosafat. Yosafat saudara sekalian berperang dengan kerajaan Edom dan juga kerajaan Moab. Dan kemudian ketika dia percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, dia angkat setiap pujian hanya kepada Allah saja. Ketika dia mulai berperang dengan Edom dan juga dengan Moab, saudara sekalian. Itu bangsa Edom dan bangsa Moab, mereka berperang sendiri dan saling menghancurkan sendiri. Sehingga ketika Yosafat dan orang-orang Yehuda datang ke medan perang, saudara sekalian, mereka hanya melihat mayat bergelimpangan di sana, saudara. Itu adalah kuasa Allah yang sangat ajaib dan luar biasa di dalam kehidupan Yosafat dan orang-orang Israel pada waktu itu. Saudara, Elia, dia sendirian, dia mengalahkan 300 orang saudara sekalian Nabi Baal pada saat itu. Dengan cara bagaimana saudara sekalian, mezbah dipenuhi dengan air saudara sekalian, dan korban bakaran itu dipenuhi dengan air. Tapi kemudian Allah mendatangkan api bagi korban bakaran itu. Sehingga Elia sendirian dengan kuasa Tuhan, dia bisa mengalahkan 300 orang Nabi Baal. Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam Alkitab juga ada sebuah kisah Gideon. Dia dengan 300 orang saudara sekalian mampu mengalahkan 450.000 orang musuh. Bayangkan 300 orang mengalahkan 450.000 orang musuh saudara sekalian. Itu adalah satu hal yang sangat luar biasa. Dan Gideon berkata begini, demi Tuhan dan demi Gideon, maka mereka mengalahkan pasukan itu saudara. Mereka berperang sendiri pada malam hari itu, mereka saling membunuh sendiri. Dan Gideon saudara sekalian memenangkan peperangan itu secara ajaib. Bukankah di dalam perjanjian baru ada seorang rasul bernama Petrus. Dia masuk ke dalam bait Allah. Dia melihat seorang orang yang lumpuh sejak lahir. Dan dia berkata begini, emas dan perak tidak aku punya, tetapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bangun dan berjalanlah. Itu adalah kuasa Allah yang ajaib dan luar biasa di dalam kehidupan Petrus. Bapak Ibu saudara sekalian, Paulus saudara, dia dipenjara, bahkan ditempatkan di tengah-tengah saudara, di kota itu saudara. Dan kemudian dia tidak bisa dipasung dan tidak bisa bergerak saudara sekalian. Tapi pada malam hari ketika dia memuji Tuhan, ada kuasa Allah bekerja dalam kehidupannya. Pintu-pintu penjara terbuka, belegunya terbuka saudara sekalian. Kenapa? Karena ada kuasa Allah yang hebat di dalam kehidupan Paulus. Bapak Ibu saudara sekalian, kuasa Allah yang sama ada dalam hidup kita. Kalau kita mengenal kuasa Allah itu, maka kuasa Allah itu akan menjamah kehidupan kita. Saya akan akhiri firman Tuhan saudara dengan sebuah kesaksian lagi saudara. Pada waktu saya kecil saudara sekalian, saya tidak bisa berenang saudara. Pada waktu itu kami pergi berenang ke Lembang. Dan di Lembang itu saudara, saya pakai ban karena saya tidak bisa berenang. Umur saya waktu itu kira-kira 8 tahun saudara. Dan ketika saya mulai berenang pakai ban, kemudian bannya saya lepas saudara di tempat yang cukup dalam. Bannya itu ternyata maju 1 meter saudara dari pinggir kolam saudara.
Dan kemudian setelah maju 1 meter, saya pikir saya tinggal loncat, saya tinggal mengambil ban itu, kemudian saya bisa berenang lagi dengan ban itu. Tapi apa yang terjadi saudara sekalian, ketika saya meloncat di air itu saudara untuk mengambil ban, karena dorongan dari badan saya dan air itu saudara, itu bannya itu kedorong ke sana. Jadi saudara, hari itu saya tenggelam saudara sekalian. Ya tentunya selamat, kalau tidak saya tidak ada di sini saudara ya. Saudara, saya tenggelam dan saya minta tolong, akhirnya ditolong oleh ayah saya saudara sekalian. Dan mulai hari itu, saya tidak berani lagi berenang saudara sekalian. Saya takut sama kolam renang. Saya tidak pernah berani lagi menginjakan kaki saya di kolam renang, saudara sekalian. Mulai hari itu saya musuhan sama kolam renang, saudara. Jadi saudara, kalau ada olahraga, yaitu olahraganya berenang, saya lebih baik mendapat nilai jelek daripada saya harus berenang. Kenapa? Karena trauma itu saudara ada dalam hidup saya, saudara sekalian. Saudara, mama saya bilang begini, bahwa papa saya itu, dia itu orang yang jago berenang. Gitu. Tapi saudara sekalian, mama saya bilang begini, dia kalau di laut tuh bisa berenang dari pantai ke pulau begitu ya. Saya pikir waktu itu masih kecil, saya nggak tahu berenang di laut itu seperti apa, karena di kota Bandung kan nggak ada laut saudara sekalian. Jadi saudara, saya takut, saya tidak berani berenang saudara. Sampai pada satu hari, ketika umur saya 10 tahun saudara sekalian, saya diajak pergi ke Lampung, karena waktu itu ketika masih muda ayah saya pernah merantau ke Lampung, dan bertemu dengan mama saya di sana saudara sekalian. Jadi saudara, kami pergi ke Lampung, main ke Lampung, kemudian kita main ke pantai namanya Pasir Putih, dan kemudian kami di sana naiklah perahu saudara ya, naik kapal motor begitu untuk pergi ke sebuah pulau. Nah saudara sekalian, ketika kami di jalan, kira-kira sudah pulaunya sudah terlihat, sudah dekat, tiba-tiba saudara sekalian, tanpa saya duga, tanpa saya kira saudara sekalian, itu papa saya, dia buka celananya, dia buka bajunya saudara sekalian, dan dia terjun ke laut saudara sekalian. Dia terjun ke laut. Hari itu saudara, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa betul papa saya, ayah saya jago berenang saudara. Karena dia berenang dari perahu itu sampai ke pulau saudara. Jadi perahunya duluan nyampe, dia berenang belakangan begitu ya sampai ke pulau itu saudara. Wah, saya surprise saudara sekalian. Saya kaget, saya kagum bahwa saya ternyata memang punya ayah yang jago berenang saudara sekalian. Lalu apa yang terjadi saudara sekalian? Ketika pulang lagi ke Bandung saudara, saya bilang begini pada papa saya, tolong ajari saya berenang. Jadi saudara, hari itu saya belajar berenang di permandian Cihamplas. Sayang sekali permandian itu sekarang sudah hilang saudara ya. Nah saudara, kami berenang di sana dan hanya 1 kali belajar berenang saudara sekalian. Saya sudah bisa berenang ke tempat yang dalam saudara. Saudara, kenapa? Karena saya tahu kalau ayah saya jago berenang, masa anaknya nggak jago? Kalau ayah saya bisa berenang seperti itu, masa saya nggak bisa? Saya kan anaknya saudara sekalian. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, tahukah saudara bahwa di dalam kehidupan ini kita punya Allah yang ajaib dan luar biasa. Kuasa Allah adalah kuasa yang tak terbatas dalam kehidupan ini saudara sekalian. Dan kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita ini menjadi orang-orang yang akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kalau Allah kita sanggup memberikan kepada kita kekuatan kuasanya dalam kehidupan ini, maka kita pasti akan menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kita punya Allah yang hebat, kita punya Allah yang dahsyat. Maka kita akan menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan juga dengan luar biasa. Sadari itu Bapak Ibu saudara sekalian. Supaya hari ini saudara, mulai hari ini kita berjalan dengan kuasa Allah yang hebat itu. Kita berjalan dengan kasih setia Tuhan. Kebaikan Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Dan segala kasih Tuhan boleh menjamah kehidupan kita. Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini kita belajar 4 hal dalam kehidupan ini. Yang Rasul Paulus ajarkan kepada jemaat di kota Efesus. Demikian juga kita belajar 4 kekayaan rohani, yaitu yang pertama, kita mengenal Allah dengan benar. Yang kedua, kita mengenal panggilan Allah. Yang ketiga, kita mengetahui kekayaan Allah. Dan yang keempat, kita mengenal kuasa Allah. Biarlah segala kekayaan rohani ini boleh menjamah kehidupan kita, menjadikan kita orang-orang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mari kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, kami sungguh bersyukur kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Sama seperti Rasul Paulus yang membuat surat kepada jemaat di kota Efesus, yaitu bahwa ada satu kekayaan rohani yang sangat luar biasa bagi setiap jemaat yang dilayaninya. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, setiap jemaat kami semua juga boleh mengerti bahwa ada kekayaan rohani yang ajaib dan luar biasa di dalam kehidupan kami, supaya kami boleh mengenal Allah kami dengan benar, supaya kami juga mengerti panggilan Allah. Kami boleh mengetahui kekayaan Allah dalam hidup ini. Dan kami boleh mengetahui kuasa Allah yang ajaib dan luar biasa di dalam kehidupan ini. Bapak, terima kasih. Biarlah firman Tuhan boleh termeterai dalam kehidupan kami. Dan membuat hidup kami boleh menjadi satu hidup yang indah di dalam Tuhan.
kehidupan kami boleh mengalami kuasa Allah yang tak terbatas itu. Kuasa Tuhan menjamah hidup kami dan menjadi kekuatan senantiasa di dalam sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan terima kasih buat Pendeta Hussein yang sudah boleh menyampaikan isi hati Tuhan bagi setiap kami. Gereja Bethel Indonesia, jemaat Tuhan yang ada di Glo Bandung, kita dikuatkan, kita diteguhkan. Wow. Dan minggu depan kita masih dalam rangkaian kolaborasi 3 gereja dan giliran saya, iya kan, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan minggu depannya lagi atau minggu kelima kita akan dilayani oleh Pendeta Rian Steven, gembala dari GBI Agape. Puji Tuhan. Dan kiranya boleh menjadi berkat buat setiap kita, karena saya percaya hal-hal baik Tuhan akan terus kerjakan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Saat yang indah juga buat setiap kita akan memberikan korban syukur. Kita tidak lagi memberikan di pundi-pundi gereja, pundi-pundi persembahan, tapi kita memberi melalui transfer bank. Jadi Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasih dalam Tuhan, di bawah saya sudah ada nomor rekening gereja. Jadi Bapak Ibu yang tergerak saja, iya kan, tergerak dan sukacita, karena kita memberi tidak dengan paksa, tidak dengan bersungut-sungut, namun kita memberi dengan sukacita. Karena kita percaya berkat Tuhan, anugerah Tuhan ada dalam kehidupan kita. Bahkan setiap jemaat Bapak Ibu yang juga mau mengembalikan apa yang menjadi korban persepuluhan, Bapak Ibu juga bisa transfer di nomor rekening gereja kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak terima kasih, karena hari ini selain firman Tuhan kami boleh dengar, kami juga diberikan kesempatan untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, biar Tuhan taruh dalam hati kami, sehingga kami memberi dengan sukacita iman. Kami tidak mau memberi dengan sungut-sungut atau tanpa paksaan. Dan biarlah ini boleh menjadi berkat secara khusus untuk pelebaran pekerjaan Tuhan. Dan kami menjadi bagian di dalamnya. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan sukacita. Berkat Tuhan ada atas kehidupan mereka. Apa yang mereka kerjakan diberkati oleh Tuhan. Keluarga mereka, hidup mereka ada dalam pemeliharaan dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Bahkan mereka yang mengembalikan apa yang menjadi persepuluhan yang ada, Tuhan juga yang memberkati kehidupan mereka. Keluarga, rumah tangga, pekerjaan, usaha mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan diberkati oleh tangan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak. Dan pada akhirnya kami bersyukur buat hamba-Mu Pendeta Hussein Yan Puntra yang boleh menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami. Tuhan memberkati pelayanan, pengembalaan yang ada di GBI Sumbersari. Tuhan memberkati istri anak-anak. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Dan kami berdoa juga buat gembala senior kami Pendeta Gilbert Lumoindong, yang oleh anugerah Tuhan mengembalakan setiap kami. Dan Tuhan memberkati pelayanan bersama dengan Ibu Renda sebagai seorang istri dan anak-anak yang ada, anak menantu dan cucu yang ada. Kami berdoa dan kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati, Tuhan yang terus menopang, Tuhan terus menyertai kehidupan mereka. Bahkan kami berdoa secara khusus Bapak buat setiap jemaat Tuhan, Gereja Bethel Indonesia, Glow Fellowship Center cabang Bandung. Tuhan, kami betul masih ada di rumah kami masing-masing. Kami belum dapat beribadah di gereja, tapi kami percaya penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan terus melingkupi kami, terus menopang kami. Dan hamba berdoa ya Bapak, di dalam nama Yesus, biar belas kasihan Tuhan terus turun, terus dinyatakan atas setiap jemaat yang Tuhan percayakan digembalakan di gereja ini. Tangan Tuhan yang menopang, tangan Tuhan yang memberkati, kesetiaan Tuhan tetap ada untuk selama-lamanya membimbing, menuntun dan mengarahkan setiap kami. Bapak terima kasih. Dan pada akhirnya kami juga berdoa menyerahkan bangsa kami. Bangsa kami ada dalam perlindungan Tuhan. Kami ucapkan berkat secara khusus. Ya Tuhan, dalam hari-hari ke depan bangsa kami akan berulang tahun. Kami percaya semua ada dalam berkat-berkat Tuhan. Kami mengasihi bangsa kami. Karena itu kami ucapkan berkat bangsa Indonesia diberkati Tuhan. Bangsa Indonesia dilawat Tuhan. Bangsa Indonesia dijaga Tuhan. Bangsa Indonesia diurapi Tuhan di dalam nama Yesus. Ada banyak hati yang terus berdoa bagi bangsa ini ya Allah. Bahkan kami terus berdoa presiden, wakil presiden, setiap menteri-menteri yang ada. Bahkan pemerintah yang ada di pusat maupun di daerah. Tuhan beri hikmat, beri kebijaksanaan dalam setiap keputusan yang mereka ambil. Sehingga keputusan yang mereka ambil adalah keputusan yang berasal daripada Tuhan. Dan memajukan bangsa dan daerah Indonesia tercinta.
Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat kota Bandung. Kami ucapkan kota Bandung diberkati Tuhan. Provinsi Jawa Barat diberkati Tuhan. Secara khusus dalam menangani masa-masa COVID-19 ini, Tuhan tolong beri hikmat di dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa sehingga masa-masa COVID-19 ini boleh berakhir. Dan segala sesuatu Tuhan campur tangan di dalamnya. Dan kami akan melihat betul bukan karena kami, tapi karena Tuhan. Karena anugerah, karena pertolongan dan karena pemeliharaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hamba berdoa pada akhirnya mengucapkan berkat buat setiap keluarga-keluarga, rumah tangga dari jemaat Tuhan. Maupun mereka yang mengikut dan mengambil bagian dalam ibadah di hari Minggu ini. Tuhan melawat masing-masing mereka. Tuhan menguatkan sehingga suami-suami mengasihi istri, menghargai istri. Dan istri-istri mengasihi, menghormati suami. Orang tua mengasihi dan mencintai anak-anak. Dan anak-anak menghormati dan menghargai orang tua. Itu ada atas setiap jemaat Tuhan, bahkan mereka yang beribadah di hari Minggu ini. Di dalam nama Yesus. Sehingga keteguhan hati, kemantapan jiwa dan iman ada dalam langkah hidup mereka. Dan kami bersyukur buat ibadah hari ini. Berkat anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan menopang kami. Dan kalau sebentar kami juga akan kembali ke rumah kami masing-masing, ke tempat aktivitas kami masing-masing. Tuhan tolong kami, sertai kami. Dan biarlah di sepanjang hari bahkan minggu berjalan ini, pertolongan, penyertaan anugerah Tuhan menopang kami dan menguatkan kami. Karena itu jemaat yang dikasih dalam Tuhan, ingatlah engkau tidak pernah berjalan seorang diri. Ada Tuhan yang mengatakan, aku Allah Immanuel. Aku Allah sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Aku Allah sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau. Ingatlah jemaat Tuhan, bahwa apapun yang terjadi itu ada dalam kontrolnya Tuhan, ada dalam kendalinya Tuhan. Dan ingatlah jemaat Tuhan, engkau adalah seorang yang menang karena darah Yesus sudah memenangkan hidupmu. Angkat kedua belah tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberikan engkau damai sejahtera. Jadilah berkat, karena untuk itulah engkau ada. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah segala berkat surgawi atas hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bersama saya kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu. Haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Dan memperluas Daerahku. daerahku. Haleluya. Kami imani Tuhan. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Amin. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Shalom, shalom.